Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 3 RSB Manajemen Institut Ramanias Kayu Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mohon izin kepada Bapak Peri Supriyanto SE MSI selaku dosen pembimbing. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan materi tentang orientasi pelatihan pendidikan dan pengembangan karyawan. Perkenalkan, saya Rismala Dewi, NIM 231225033. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki SDM berupa pengetahuan dan keterampilan, sehingga mampu melaksanakan pekerjaan yang dihasilkan dengan hasil yang optimal. Pelatihan dan pengembangan adalah dua proses penting dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan seseorang, khususnya dalam lingkungan kerja. Pelatihan dan pengembangan memiliki makna yang berbeda. Pelatihan upaya untuk meningkatkan, memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu secara rinci dan rutin. Maksudnya di sini adalah pelatihan itu lebih fokus pada peningkatan kemampuan atau keterampilan spesifik yang dibutuhkan untuk pekerjaan tertentu. Tujuannya agar pekerja bisa melakukan tugas dengan lebih baik. Contohnya itu pelatihan komputer pada karyawan yang perlu menguasai program tertentu di tempat kerja. Sedangkan pengembangan adalah berbagai upaya mempersiapkan karyawan untuk memegang tanggung jawab atas pekerjaan di masa yang akan datang. Pengembangan ini lebih luas dan berfokus pada pertumbuhan jangka panjang, baik dari sisi pribadi maupun profesional. Ini mencangkup peningkatan pengetahuan dan kemampuan yang tidak hanya relevan untuk pekerjaan saat ini, tapi juga untuk karir di masa depan. Contohnya yaitu program pengembangan karyawan untuk mempersiapkan karyawan menjadi manajer di masa depan. Singkatnya, pelatihan itu membantu dalam memperbaiki keterampilan, sedangkan pengembangan itu mempersiapkan seseorang untuk di masa depan. Selanjutnya yaitu orientasi dan pelatihan. Di sini pekerja baru dibekali dengan informasi yang mereka perlukan untuk dapat melaksanakan pekerjaan yang memuaskan. Pada orientasi pelatihan biasanya yang disampaikan yaitu berupa pengenalan perusahaan, termasuk sejarah perusahaan, visi misi, budaya, struktur, dan organisasi. Selanjutnya yaitu aturan dan kebijakan, nilai-nilai yang ada dalam perusahaan. Di sini juga dijelaskan tanggung jawab karyawan. Karyawan diberikan pemahaman tentang deskripsi pekerjaan mereka, ekspektasi kerja, dan target yang perlu dicapai, serta menjelaskan aturan-aturan internal seperti cuti, jam kerja, tata cara klaim pengeluaran, dan lain-lain. Selanjutnya juga menjelaskan tentang sarana dan prasarana, serta memperkenalkan karyawan baru kepada anggota tim dan departemen lain yang mungkin berhubungan dengan pekerjaan mereka untuk membantu karyawan beradaptasi dan memahami lingkungan kerja, serta memberikan pelatihan dasar terkait dengan tugas karyawan seperti penggunaan alat, perangkat lunak, dan sistem relevan dengan pekerjaan mereka, serta pengenalan lingkungan tempat kerja. Dengan adanya orientasi pada pekerja baru, diharapkan pekerja bisa merasa diterima. Maksudnya di sini adalah pekerja baru diharapkan merasa nyaman dan disambut di lingkungan kerja sehingga mereka bisa beradaptasi dengan suasana perusahaan. Selanjutnya agar pekerja baru bisa memahami tentang perusahaan secara umum. Maksudnya di sini pekerjaan baru akan diberikan pemahaman secara visi, misi, budaya, dan berbagai perusahaan dan bagaimana perusahaan beroperasi, sehingga mereka tahu akan tujuan dan nilai yang dipegang oleh perusahaan. Selanjutnya, pekerja baru diharapkan bisa mengetahui apa yang
akan dikerjakan dan perilaku yang diharapkan. Pekerja baru dijelaskan tentang tugas dan tanggung jawab mereka, serta perilaku dan sikap yang diharapkan selama bekerja di perusahaan. Memulai proses untuk mengikuti aturan dan tata cara yang berlaku. Pekerja baru diperkenalkan dengan peraturan, kebijakan, dan prosedur yang harus diikuti sehingga mereka bisa bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tujuan orientasi pelatihan sendiri yaitu agar karyawan baru bisa beradaptasi. Di sini maksudnya mampu membantu karyawan baru mengenali lingkungan kerja, rekan kerja, dan budaya perusahaan agar mereka bisa lebih cepat beradaptasi. Selanjutnya itu dapat juga untuk mengurangi kecemasan. Maksudnya di sini biasanya kan karyawan baru itu merasa cemas karena masuk ke lingkungan yang baru. Nah, orientasi pelatihan ini membantu mengurangi cemas dengan memberikan informasi yang jelas tentang harapan perusahaan dan tugas-tugas mereka. Selanjutnya yaitu untuk meningkatkan produktivitas. Di sini dengan pelatihan yang tepat, karyawan baru dapat lebih cepat mencapai produktivitas maksimal karena mereka sudah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Selanjutnya yaitu untuk menghindari kesalahan dan masalah di kemudian hari. Nah, di sini karyawan diberikan pemahaman tentang kebijakan, aturan, dan prosedur yang berlaku dalam perusahaan sehingga menghindari kesalahan dan masalah-masalah di kemudian hari. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dengan NIM 2312125022. Di sini saya akan menjelaskan materi saya mengenai pelatihan, pengembangan SDM, dan tantangan-tantangan yang biasanya dihadapi di dalam organisasi. Pelatihan, di sini ada poin dari pengertian pelatihan yang akan saya jelaskan. Ada tujuan dari pelatihan, metode dari pelatihan, dan ada poin orientasi pada prestasi jangka pendek yang akan saya jelaskan pengertiannya. Di sini pengertian pelatihan merupakan proses pembelajaran terencana untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap seseorang melalui pengalaman belajar. Pelatihan juga bertujuan untuk mencapai kinerja yang lebih efektif dalam berbagai kegiatan. Pelatihan juga dapat membantu karyawan memahami pengetahuan praktis dan penerapannya. Pelatihan juga dapat meningkatkan kompetensi kerja, produktivitas dalam bekerja, disiplin dalam waktu, sikap dan kinerja yang lebih baik. Pelatihan juga dapat menjadi sarana motivasi untuk mendorong karyawan bekerja dengan kemampuan yang lebih optimal. Pelatihan dapat memberikan karyawan keterampilan yang mereka butuhkan untuk menjalankan pekerjaan mereka. Pelatihan juga dapat menjadi bentuk investasi jangka pendek untuk meningkatkan kemampuan melaksanakan tugas-tugasnya. Pelatihan juga dapat diartikan sebagai kegiatan melatih atau kegiatan belajar. Di sini ada metode dari pelatihan. Metode dari pelatihan ini digunakan untuk memberi dan meningkatkan keterampilan pekerja, baik pekerja baru atau pekerja yang telah ada, agar karyawan dapat bekerja dengan lebih baik dan lebih efektif. Pengertian dari poin orientasi pada prestasi jangka pendek. Orientasi jangka pendek adalah cara pandang yang lebih berfokus mementingkan masa kini atau masa lalu dibandingkan masa depan. Sedangkan orientasi pada prestasi adalah kecenderungan untuk berprestasi unggul dan dapat mencapai tujuan. Jadi dapat saya tarik kesimpulan di sini. Pengertian dari orientasi pada prestasi jangka pendek adalah kecenderungan untuk berprestasi, meningkatkan keterampilan untuk mencapai tujuan dengan cara pandang yang lebih berfokus mementingkan masa kini atau masa lalu dibandingkan masa depan atau masa akan mendatang. Di dalam materi pengembangan SDM ini ada beberapa poin juga yang akan saya jelaskan. Di sini ada pengertian dari pengembangan SDM, tujuan dari pengembangan SDM, dan ada metode dari pelatihan pengembangan SDM. Pengembangan SDM artinya mempersiapkan pekerja menduduki posisi-posisi demi pengembangan organisasi di masa yang akan datang.
Pengembangan SDM atau sumber daya manusia merupakan suatu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi karyawan. Tujuannya agar karyawan dapat bekerja dengan lebih produktif dan mencapai hasil yang lebih optimal. Pengembangan SDM dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti yang pertama ada pelatihan dan training yang dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Contoh pelatihan internal di sini ada on the job training atau OJT, metode pelatihan yang dilakukan langsung di tempat kerja, di mana karyawan belajar tugas dan tanggung jawab pekerjaan mereka dengan cara praktik langsung. Contoh pelatihan eksternal adalah external course atau pelatihan yang dilakukan oleh seseorang di luar organisasi atau karyawan yang dikirim keluar kantor untuk mengikuti program pelatihan di organisasi. Metode yang kedua itu ada magang. Magang yaitu kegiatan pembelajaran dan pelatihan kerja yang dilakukan di perusahaan untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan di dunia kerja. Tujuannya untuk mempersiapkan karyawan untuk terjun ke dunia kerja, meningkatkan kualitas karyawan, dan memberi pengalaman dan wawasan di dunia kerja. Metode yang ketiga yaitu ada pendidikan. Pendidikan di sini untuk memberikan fasilitas pendidikan formal kepada karyawan untuk melanjutkan jenjang pendidikan. Yang keempat, rotasi kerja yang dilakukan saat ada pegawai yang memiliki kinerja yang kurang maksimal atau kurang bagus. Di dalam pengembangan SDM juga diarahkan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang biasanya dihadapi organisasi. Pengembangan SDM juga dapat membantu perusahaan menghadapi tantangan terkait SDM, seperti turnover karyawan, kompetensi karyawan yang terbatas, dan diversifikasi tenaga kerja. Tantangan-tantangan yang biasanya dihadapi di organisasi. Tantangan yang pertama yaitu keusangan karyawan, di mana karyawan tidak lagi mempunyai pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan secara efektif. Yang kedua, perubahan-perubahan sosioteknis atau sosial dan teknologi. Merancang program pengembangan sesuai kemajuan teknologi dan perubahan-perubahan masyarakat. Yang ketiga ada turnover, perputaran karyawan. Turnover tidak dapat diperkirakan, oleh karena itu organisasi Departemen SDM atau sumber daya manusia harus setiap saat menyediakan tenaga pengganti bila terjadi turnover. Yang keempat yaitu waktu yang terbatas. Terkadang perusahaan tidak memiliki waktu yang cukup untuk memberikan orientasi secara mendalam, terutama jika mereka memilih banyak karyawan baru sekaligus. Yang kelima, ketidaksesuaian materi dengan kebutuhan karyawan. Materi orientasi yang terlalu umum dan tidak spesifik terhadap pekerjaan bisa membuat karyawan merasa pelatihan tidak relevan. Yang keenam, perbedaan gaya belajar. Tidak semua karyawan belajar dengan cara yang sama, sehingga pendekatan pelatihan yang seragam mungkin tidak efektif bagi semua orang. Perkenalkan, nama saya Ferdian Saputra, NIM 2312-25034. Di sini saya akan menjelaskan proses pelaksanaan pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan tahapan pelatihan. Di sini ini adalah proses pengidentifikasi keterampilan atau pengetahuan yang perlu ditingkatkan pada karyawan agar mereka bisa bekerja lebih efektif. Biasanya dilakukan agar menilai kinerja saat ini, kebutuhan organisasi, atau perubahan teknologi. Dan yang kedua yaitu mendesain modul pembelajaran. Setelah kebutuhan pelatihan diketahui, materi pelatihan disusun agar sesuai dengan kebutuhan tersebut. Modul ini dirancang untuk memberikan pemahaman dan keterampilan yang diinginkan dengan formal yang mudah dipahami oleh peserta. Yang ketiga yaitu validasi. Tahap ini memastikan bahwa modul pelatihan efektif dan tepat sasaran. Biasanya dilakukan uji coba atau mendapat masukan dari ahli sebelum diterapkan ke seluruh peserta pelatihan. Dan yang keempat yaitu implementasi. Pada tahap ini pelatihan dilaksanakan sesuai dengan rencana. Karyawan mengikuti pelatihan tersebut, baik melakukan kelas lokakarya atau metode lain untuk meningkatkan kemampuan mereka. Dan yang kelima yaitu evaluasi dan tindak lanjut. Setelah pelatihan selesai, efektivitasnya dievaluasi untuk melihat dampak terhadap kinerja karyawan. Jika hasilnya positif, pelatihan dapat dilanjutkan atau dikembangkan lebih lanjut. Jika perlu diberi pelatihan tambahan untuk memenuhi kebutuhan yang masih ada. Modal pengembangan dan pelatihan. Di sini terdiri dari dua, yaitu penilaian dan evaluasi.
Penilaian adalah proses sistematik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi guna menentukan tingkat pencapaian kualitas atau efektivitas suatu program, individu, atau hasil tertentu. Evaluasi adalah proses sistematik untuk menilai atau mengukur efektivitas, kualitas, dan pencapaian suatu program, kegiatan, atau kebijakan. Kebutuhan pelatihan terdiri dari 3, yaitu analisis organisasi, analisis tugas, analisis individu. Analisis organisasi adalah proses untuk mengevaluasi struktur budaya dan dinamika suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana elemen dalam organisasi berinteraksi dan mengatur kinerja keseluruhan. 2, yaitu analisis tugas adalah proses sistematik untuk memahami dan mengidentifikasi tugas-tugas yang harus dilakukan dalam suatu pekerjaan atau proyek. Yang ketiga, yaitu analisis individu adalah proses memahami dan mengerti kehidupan orang. Ini biasa mengindikasikan peran dalam organisasi secara instrumen. Menganalisis aspek seperti pasti emosi hubungan sosial. Perkenalkan, saya Ayu Lestari, NIM 23122541. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi prinsip untuk berhasilnya pembelajaran dibagi menjadi 9 bagian. Yang pertama, penentuan tujuan dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu menetapkan sasaran yang menggambarkan prioritas utama perusahaan untuk tahun mendatang. Sasaran ini dapat dikaitkan dengan peningkatan kinerja di bidang-bidang utama pekerjaan. 2. Presentasi, yaitu cara untuk menyampaikan tujuan, visi, kebijakan, program, atau hasil SDM kepada berbagai audiens. 3. Pemodelan. Dalam manajemen sumber daya manusia adalah proses pembuatan representasi atau simulasi yang menggambarkan aspek-aspek tertentu dari pengelolaan SDM dalam organisasi. 4. Perbedaan individu adalah variasi karakteristik, sifat, kemampuan, dan sikap pribadi seseorang di lingkungan profesional. 5. Praktek dan pengulangan mengacu pada pendekatan yang melibatkan latihan berulang dan pelaksanaan tugas-tugas SDM secara konsisten untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan. 6. Pembelajaran keseluruhan, yaitu pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman holistik atau suatu konsep atau keterampilan daripada memecahnya menjadi bagian-bagian kecil. Pendekatan ini bertujuan agar karyawan memahami dan mengaplikasikan suatu konsep secara komprehensif dalam situasi kinerja nyata. 7. Pembelajaran massal adalah pendekatan yang melibatkan pelatihan dan pengembangan sejumlah besar karyawan secara bersamaan. 8. Umpan balik dan kemajuan pengetahuan adalah elemen penting untuk meningkatkan kinerja karyawan dan mengembangkan keterampilan secara kompetensi mereka secara berkelanjutan. 9. Pengharapan dan pemberdayaan adalah 2 konsep penting yang berkaitan dengan cara organisasi membimbing, memotivasi, dan mengoptimalkan potensi karyawan. Baiklah, selanjutnya, karakteristik trainer yang berhasil dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, dalam manajemen sumber daya manusia, minat merujuk pada ketertarikan atau keinginan karyawan terhadap pekerjaan tertentu, keterampilan atau pengembangan karir di dalam organisasi. Instruksi yang jelas, dengan petunjuk atau arahan yang diberikan kepada karyawan dengan cara yang mudah dipahami, spesifik, dan lengkap agar mereka dapat melaksanakan tugas atau tanggung jawab yang efektif. 3. Memberikan bantuan, berarti memberikan dukungan atau bimbingan kepada karyawan untuk membantu mereka mengatasi tantangan, menyelesaikan tugas, dan mencapai tujuan pekerjaan. 4. Antusias, merujuk pada semangat, energi, dan minat yang tinggi dari karyawan dalam menjalankan pekerjaan atau mencapai tujuan organisasi. 5. Memiliki daya humor, mengarah pada kemampuan untuk menggunakan humor secara positif di tempat kerja. 6. Istilah jujur dan alamiah seringkali dihubungkan dengan nilai-nilai etika dan karakter yang penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. 7. Memahami pendengar, merujuk pada kemampuan untuk mengenali, merespon, dan menyesuaikan komunikasi dengan kebutuhan dan harapan orang yang mendengarkan, baik itu karyawan, rekan kerja, atau pemangku kepentingan lainnya. 8. Menguasai materi, pada pemahaman yang mendalam dan keterampilan dalam bidang tertentu yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab di tempat kerja.
Baiklah, selanjutnya, evaluasi dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, opini peserta, merujuk pada pandangan, pendapat, atau persepsi yang diberikan oleh individu atau kelompok yang terlibat dalam suatu kegiatan, program, atau proses seperti pelatihan, seminar, survei, atau penelitian. 2. Tes hasil pembelajaran merupakan komponen penting dalam proses evaluasi pendidikan dan pelatihan. 3. Perubahan perilaku merujuk pada modifikasi atau transformasi dengan cara seseorang atau sekelompok orang berpikir, berperilaku, atau bertindak. 4. Pencapaian pelatihan dan pengembangan yaitu indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas program pelatihan di organisasi. 5. Benchmarking adalah alat yang sangat berguna dalam manajemen atau strategis bisnis termasuk dalam konteks manajemen sumber daya manusia. Perkenalkan, saya Novel Sugiarto, NIM 2312-25011. Baik, saya akan menjelaskan tentang sumber data untuk analisis kebutuhan pelatihan. Yang pertama, deskripsi jabatan adalah catatan tertulis yang berisi tugas, tanggung jawab, dan kondisi pekerjaan pada suatu jabatan tertentu. Yang kedua, spesifikasi jabatan adalah pernyataan tertulis yang berisi persyaratan atau kualifikasi yang harus dipenuhi oleh calon karyawan untuk menduduki suatu jabatan. Yang ketiga, standar pekerjaan adalah pedoman yang menjelaskan cakupan, tanggung jawab, dan persyaratan pengetahuan dan keterampilan untuk suatu tingkat pekerjaan. Yang keempat, pelaksanaan pekerjaan adalah kegiatan yang meliputi penyelesaian pekerjaan secara sistematis dari awal hingga akhir dengan tahapan dan cara kerja dapat dipertanggungjawabkan secara teknis. Yang kelima, mengamati sampel pekerjaan adalah teknik statistik yang dilakukan untuk menentukan proporsi waktu yang dihabiskan pekerja pada berbagai aktivitas. Selanjutnya, sumber data lainnya. Sumber kepustakaan adalah berbagi literatur yang dapat digunakan untuk penelitian seperti buku, jurnal, surat kabar, dokumen pribadi, dan karya non-cetak seperti hasil rekaman audio, video, atau film. Selanjutnya, sumber pekerjaan adalah individu yang bekerja di sebuah organisasi dan berperan sebagai penggerak. Selanjutnya, pekerjaan adalah aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya, komite pelatihan adalah komite tetap dewan yang bertugas untuk meninjau usulan perubahan standar, menerima dan meninjau komentar publik, menyetujui perubahan standar yang diperlukan. Selanjutnya, konferensi adalah pertemuan atau rapat untuk berunding mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Selanjutnya, analisis terhadap masalah. Operasi adalah pengamatan untuk menentukan tindakan yang akan diambil dalam menyelesaikan masalah operasi. Selanjutnya, teknik training karyawan operasional. Selanjutnya, on the job training adalah metode pelatihan yang dilakukan di tempat kerja untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada karyawan. Selanjutnya, magang adalah kegiatan belajar dan berlatih bekerja secara langsung di perusahaan selama beberapa waktu. Selanjutnya, simulasi adalah cara menggambarkan atau menduplikasi karakteristik, tampilan, dan ciri dari suatu sistem yang nyata. Selanjutnya, belajar jarak jauh adalah metode pembelajaran yang memungkinkan peserta didik belajar tanpa harus berada di lokasi.
Selanjutnya, pelatihan berbasis komputer adalah metode pelatihan yang menggunakan komputer untuk menyampaikan konten pendidikan secara interaktif. Selanjutnya, pelatihan adalah kegiatan atau mengembangkan sesuatu. Selanjutnya, CD-ROM adalah cakram padat aktif yang berisi data yang dibaca, tetapi tidak dapat ditulis atau dihapus oleh komputer. Selanjutnya, internet adalah jaringan komputer yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer seluruh dunia. Perkenalkan, saya Deli Hanzilia dengan NIM 1223051. Baik, saya akan menjelaskan tentang pelatihan dan pengembangan manajerial. Yang kedua, pengukur aktivitas training. Dan yang ketiga, evaluasi pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan manajerial terdiri ada dua, yaitu on the job training dan off the job training. On the job training adalah metode pelatihan di mana karyawan belajar keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan lingkungan di tempat kerja. Biasanya bekerja di bawah bimbingan rekan yang lebih berpengalaman. On the job training terbagi menjadi dua, yaitu rotasi kerja dan pembelajaran action learning. Rotasi kerja yaitu untuk memberi pengalaman yang beragam, meningkatkan keterampilan dan mencegah kebosanan, membantu mengembangkan karier. Ada pula pembelajaran action learning, yaitu untuk mengembangkan keterampilan kritis, pemecahan masalah, dan kepemimpinan sambil meningkatkan pemahaman tentang situasi yang dihadapi. Over the job training adalah pelatihan yang dilakukan di luar tempat kerja, di mana karyawan belajar keterampilan atau pengetahuan baru dalam lingkungan yang terpisah dari tugas sehari-hari. Over the job training terdiri ada 4, yaitu metode studi kasus, manajemen games, offsite seminar, dan terakhir program dengan pendidikan akademik di universitas. Pengukur aktivitas training. Yang pertama yaitu reaksi. Diukur berdasarkan impresi, opini, dan sikap. Yang kedua pembelajaran. Seberapa baik training mempelajari skill tertentu. Dan yang ketiga perilaku. Perilaku identitas, perubahan dalam skill, pola pekerjaan, kemampuan, penguji transfer of training. Dan yang terakhir, hasil. Mempengaruhi training terhadap pencapaian tujuan organisasi analisis. Evaluasi pelatihan dan pengembangan, yaitu reaksi terhadap pelaksanaan pelatihan. Dan yang kedua, pembelajaran, meningkatkan keterampilan, perubahan sikap, dan pengetahuan peserta pelatihan. Dan yang ketiga, perilaku. Dan yang terakhir, hasil. Hasil, peningkatan prestasi organisasi atau unit kerja sebagai akibat dari peningkatan kemampuan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.